sederhana, hanya dengan melihat senyummu. Ketika dunia seakan mau hancur, kita bercanda, tertawa bersama. Sederhana. Bahagia itu milik kita. Aku raja dan engkau ratunya. Walau cuma kita berdua yang tahu, aku dan kamu, kita berdua bahagia. Sederhana. Hai, 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 mengertilah. Hai, 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 percayalah. Hai, Aku dan kamu, kita tercipta untuk menjadi satu hal yang ku tahu. Cinta takkan kemana-mana bila kita berdua, kita bersama, kita bahagia. Sederhana. Mengertilah. Hai, 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 percayalah. Hai, aku dan kamu, kita tercipta untuk menjadi satu hal yang ku tahu. Cinta takkan kemana-mana bila kita berdua, kita berdua, kita bersama, kita bersama, kita bahagia. Sederhana. La 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 la. bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana karena ada kamu. Ya, bahagia itu sederhana karena kamu. Cek, cek. Oke, teman-teman 7A sudah hadir semua. Ini oke, izin ya. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam, udah Pak. Waalaikumsalam. Baik. Oke, teman-teman semua, apa kabarnya? Setelah UTS, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang mau disampaikan tentang UTS-nya? Enggak, silakan sebelum kita mulai materinya. Siapa yang mau menyampaikan tentang UTS-nya? Ini saya panjang lagi. Silakan yang mau atau apa? Enggak. Insya Allah sore baru nilainya saya kirim ke BAK. Yuk. Teman-teman, saya sudah berusaha sekali lagi yang belum hadir. Ini saya lihat yang absen sudah 18. Join baru 10 ya. Saya sudah berusaha transparan tuh ya. Setiap tugas, insya Allah saya komitmen, saya koreksi. Begitu juga dengan UTS. Itu per soal ada skornya.
Jadi teman-teman sudah lihat kan skornya nomor 1 skornya 10, nomor 2 skornya berapa dan seterusnya. Terus nomor 5 skornya paling tinggi adalah 20. Jadi berusaha kalau bisa nomor 5 itu harus betul ya. Karena skornya 20. Ya. Oke, teman-teman sudah perhatian. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas atau soal-soal tesnya dengan maksimal ya. Dengan semua jawabannya sesuai dengan yang saya harapkan. Yang mau komplain silakan. Saya sudah sampaikan soalnya tipe UTS-nya adalah open book, bukan open Google ya. Jadi open book. Jadi jawabannya harus sesuai dengan yang saya jelaskan, bukan yang ada di Google. Karena dosen Anda tuh saya Julius bukan Google ya. Jadi banyak yang Pak jawabannya harus sesuai dengan yang diajarkan. Ya iya kan saya ngajar Anda. Kecuali Anda dosennya Google ya silakan belajar sama Google. Ya. Oke, terus ada yang nanya juga, Pak ada remedial nggak? Kan saya sudah sampaikan ya, mata kuliah saya, dosennya Pak Yulikus nggak ada kata remedial. Jadi harus berusaha seoptimal mungkin mengoptimalkan waktu yang diberikan dengan maksimal. Pak soalnya banyak banget sih Pak, ada 10, kan ada yang gitu juga. Kenapa banyak banget? Supaya meminimalisasi Anda untuk buka Google ya. Jadi sebisa mungkin Anda nggak nge-share jawaban ke teman-teman. Jadi Anda fokus sama jawaban Anda sendiri. Makanya saya sudah berhitung dalam kedua SKS 10 soal itu harusnya terjawab. Dan ternyata banyak yang terjawab juga ya. It's good buat Patty. Ya, excellent. Terima kasih sudah menjawab dengan baik ya. Nilainya sempurna. Patty. Yang lain bukan nggak sempurna, yang lain sudah berusaha dengan baik. Tapi sekali lagi ya, yang nilainya 22 itu saya kasih upah nulis ya. Jadi 2, 2, 2, 2. Jadi kalau Anda nggak berhasil jawab pun, kalau sudah ditulis saya kasih 2. Tapi kalau yang dikosongin ya nilainya 0. Jadi yang 0 ini berarti Anda mengosongkan soal ya, tidak menjawab ya, berarti nilainya. Kalau yang sudah menjawab walaupun salah saya pasti kasih nilai 2. Apa itu 2? Upah nulis gitu ya. Oke teman-teman, sebelum saya masuk materi yang terbaru, pertemuan 9, ada yang menanggapi untuk hasil UTS-nya? Mangga. Ya sebelum saya kirim sore nanti ya ke BAK. Kalau sudah dikirim berarti sudah selesai ya tugas saya untuk mengkoreksi. Silakan Lisa, Feti, siapa lagi nih sudah hadir. Yang mau komentar dengan UTS-nya, Ija, Anissa, Wildan, Siska, siapa lagi yang sudah hadir. Mangga, silakan. Yang mau komentar dengan core UTS-nya. Sekali lagi, saya sudah berusaha transparan ya. Kalau hasilnya tidak memuaskan teman-teman ya mohon maaf ya. Karena yang menilai bukan saya. Loh, yang menilai siapa? Yang menilai kan diri Anda. Saya hanya membuat nilai sesuai dengan yang Anda jawab. Makanya di setiap soal ada skornya. Nomor 1 skornya 10. Kalau Anda menjawab benar ya saya kasih 10. Ya mendekati ya saya kasih nilai 8, kasih 5. Yang nggak menjawab ya saya kasih nilai 0. Yang menjawab walaupun salah saya berikan nilai 2 atau 1. Nah, ya. Jadi berusahalah dengan optimal, berusahalah menjawab sesuai dengan materi yang saya akan bukan sesuai dengan di Google. Nah, ada remedialnya. Pak, mohon maaf, saya ngerjain soal UTS-nya sambil kerja. Loh, kok sambil kerja? Yang salah Anda ya kalau sambil kerja. Kan ujian, kenapa harus disambil sama kerja? Nah, habis kerja. Nah, kalau misalkan mau kerja, izinnya tuh di awal. Supaya Anda pindah jam ujiannya. Jangan begitu sudah nilainya sudah keluar baru mohon maaf saya menjawabnya sambil kerja. Saya maafin, tapi nilainya ya sudah seperti itu. Kalau maaf ya saya maafkan. Saya orang pemaaf ya, saya maafin. Tapi nilainya ya yang Anda jawab ya saya sekali lagi ya, saya nggak memberikan nilai, saya menilai sesuai dengan apa yang Anda tulis di lembar jawaban.
Kalau betul setiap nomor ada skornya, kalau salah setiap nomor ada skornya, kalau tidak menjawab ya setiap nomor ada skornya. Jadi saya berusaha untuk transparan. Kalau ternyata masih ada yang kurang bagus nilainya ya Anda jadi apa ya? Jadi semacam pemacu buat Anda untuk jadi lebih baik. Baik, teman-teman, 10 menit saya kasih waktu. Yuk, yang mau merespon nilai UTS-nya, mangga sebelum saya kirim ke PAK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mangga. Iya Bapak, sebelumnya maaf, Ijah mau tanya. Perihal nilai UTS ini, kan kalau telat bukannya itu ngelanggar ketentuan UTS ya Pak? Telat apa tuh? Telat ngirim. Telat gimana? Telat ngirimnya. Oh, telat ngirimnya. Saya masih maafin kok. Oh gitu. Terus Bapak kenapa Iya, di situ ada apa? ketentuan kalau misalkan telat itu nilainya bukannya 0 ya? Iya. Betul, kalau telat nilainya 0. Tapi kan saya nggak galak-galak gitu, Teh. Saya Iya. memaklumi, Teh. Peraturan memang saya harus buat ya Iya. untuk membuat teman-teman itu disiplin sama waktu ya. Jadi ini semester 7 ya. Saya melihat Iya. mungkin habit Anda ketika semester 1 sampai semester 6 saya nggak tahu dosennya apa ya komitmen sama waktu atau enggak. Nah, kalau saya kan Mhm. saya sudah tunjukkan sama teman saya komitmen waktu online ya saya online dan seterusnya saya ngajar sampai dengan selesai waktunya. Nah, waktu itu dibuat supaya teman-teman fokus. Ujiannya cuma 10 menit, ya absen 10 menit, absen 10 menit. Nah, ya Mhm. sudah. Tapi ketika dalam perjalanan ada yang terlambat, kan yang buat terlambat bukan saya, teman-teman. Tapi Google menuliskan itu, Anda terlambat. Tapi Iya, ya Pak. kan saya nggak kejam-kejam amat, ya. Tetap saya nilai ya. Iya sih, tapi kan Pak imbasnya ke nilai saya jadi kecil juga. Kenapa? Ya karena buru-buru lihat jam Bapak itu. Kalau Ah, semisal kalau semisal tahu gitu ya, ah, kalau tahu, hmm. kalaupun telat juga dapat nilai aja ya mungkin saya juga pasti telat sih. Terlambatnya saya punya ini Teh, terlambatnya saya punya batasan Teh. Kalau Iya. terlambatnya di atas 30 menit itu saya anggap diskualifikasi, berarti dia memanfaatkan waktu 30 menit untuk mencontek Teh, untuk melihat dari yang lain. Jadi kalau terlambatnya 1 menit, 2 menit, 10 menit, it's okay nggak ada masalah. Emang itu Oke nggak ada ya? yang lambat fatal ya, Pak? Sampai jam Enggak, berapa gitu? enggak ada yang fatal. Oh gitu. Oh, udah Dan makasih ya, temen Pak. iya, dan teman-teman nilai ini nggak mutlak teman-teman ya, kan teman-teman nanti masih ada nilai tugas, masih ada nilai absen, masih ada nilai presentasi, masih ada nilai UAS. Ayo semangat ya. Insya Allah teman-teman nilainya nanti A kok, tenang aja. Amin. Amin. Gitu dong. Tapi kan saya butuh pressure sama teman. Saya butuh teman-teman serius. Kalau di awalnya saya nggak teman-teman merasa mata kuliah ini nggak serius ya akhirnya nanti teman-teman merasa ya sudah jawabannya seadanya enggak ya. Saya memberikan respon buat teman-teman kayak Wildan terus walaupun terlambat dia japri saya Pak maaf terlambat iya saya maafin tenang aja Will. Tapi tetap kan aturan tetap harus seperti itu supaya teman-teman nanti berasa ketika nanti akan terasa ketika teman-teman nanti setelah lulus dan bekerja loh teman-teman. Bahwa waktu itu begitu berharga ketika bekerja. Nah, kan gitu ya. Tenang teman-teman ya. Saya nggak galak-galak banget tentang nilai. Tenang aja insya Allah ya. Tetap nanti ada beberapa apa namanya privilege dari saya untuk teman-teman yang komit online, ya komit ngikutin materi, terus komit menyelesaikan tugas, itu pasti ada dapat bonus yang lain. Jadi saya nggak langsung hajar nilai UTS-nya langsung 20, enggak seperti itu ya. Jadi saya mau melihat keseriusan teman-teman belajar sama saya. Termasuk ada yang nanya, Pak, jawabannya harus sesuai dengan yang Pak Yulikus ajarkan. Ya iyalah. Saya paham kalau teman-teman menjawab dari Google. Saya melihat banget ya. Kalau dari Google pasti saya salahin. Ya.
Karena itu bukan saya ajarkan ya. Tentang brand awareness, jawaban di Google pasti beda dengan jawaban saya ya, brand awareness. Ada beberapa yang menjawab dari Google ya. Oke, ada lagi Ijah dan yang lainnya, Wildan yang mau berkomentar. Ada ya? Betty, Putri, banget ya. Oke, kita lanjut materi untuk hari ini teman-teman ya. Kalau nggak ada komentar, saya masuk ke materinya. Hari ini kita masuk di pertemuan 9 teman-teman ya. Insya Allah di pertemuan 9 berarti kita sudah mulai menginjak akhir-akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, goal dari mata kuliah kewirausahaan itu bukan cuma sekedar menilai ya, bukan cuma sekedar nilai ada dapat A atau dapat B, tapi goalnya adalah masing-masing dari Anda punya komit, punya semangat untuk membuat lapangan kerja ya, membuat lapangan kerja yang nanti bisa membantu teman-temannya, bahkan membantu keluarga Anda, membantu diri Anda untuk bisa punya penghasilan sendiri, bukan bekerja ya. Oke, hari ini saya buat schedule-nya ya supaya kita saling saling mengingatkan. Hari ini pertemuan 9 teman-teman ya, tanggal 11 kita akan belajar digital marketing dua pekan ya. Hari ini sama hari pekan depan. Dan goalnya adalah mulai tanggal 18 November pekan depan, masing-masing dari Anda sudah mulai punya akun bisnis kelompoknya. Nah, karena nanti akun media sosial di kelompok bisnisnya ini akan jadi penilaian untuk presentasi bisnis termasuk untuk UAS. Nah, jadi sekali lagi ya, setelah pertemuan 9 dan 10, berarti di pertemuan 10-18, masing-masing kelompok sudah mulai mempersiapkan nama akun ya, media sosial Instagram atau Facebook tentang bisnis plan-nya. Apa kira-kira nama akunnya ya. Lalu di pertemuan 11 nanti kita akan belajar tentang building network, bagaimana kita membangun jaringan, berkolaborasi dengan kompetitor dan yang lainnya. Lalu juga bagaimana berinovasi. Terus bagi pertemuan 12 kita akan belajar tentang pengelolaan SDM karena teman-teman pasti nanti punya karyawan ya. Bagaimana mengelola SDM. Lalu pertemuan 13 kita akan belajar tentang bagaimana mengurus izin ya, izin legal, hak paten, franchise, lisensi dan seterusnya. Nah, pertemuan 14 mohon doanya saya ingin mengadakan presentasi kelompok bisnis secara luring di kampus. Saya sudah minta izin ya, dan mudah-mudahan sudah diizinkan. Jadi nanti presentasinya saya mau nguji langsung ya, ketemu tatap muka sama masing-masing kelompok. 5 orang, ada presentasi kelompok bisnis. Jadi tolong disiapkan di tanggal 16 ya, hard copy proposal presentasi Anda ya. Masing-masing nanti presentasi kurang lebih 20-30 menit untuk melihat bagaimana bisnis plan atau rencana bisnis yang Anda siapkan itu bisa memenuhi syarat untuk dapat nilai atau enggak ya. Oke, tanggal 16 nanti saya ada di kampus, 16, 17, 18 karena persiapan wisuda tanggal 19. Jadi sekalian aja. Sekalian saya menguji Anda. Oke ya, pertemuan 14 siap ya. Kita temu tangan ya, temu tangan dengan 7A. Gila loh, masa gua ngajar kelas 7A nggak ketemu orangnya. Jadi kita akan ketemu 7A, temu tangan. Saya mau ketemu sama Wildan, saya ketemu sama Dani, saya mau ketemu sama Lisa. Saya ingin ketemu sama Anda ya, tanggal 16. Ya, siap-siap ya. Jadi temu kangennya presentasi kelompok bisnis. Nah, pertemuan 15-nya saya akan mengajarkan tentang bagaimana teman-teman belajar menjadi seorang investor ya. Belajar menjadi holistic investment question ya. Lalu tanggal 16 mohon izinnya tadinya saya tidak ingin mengadakan UAS tapi ketua STIE mengharapkan UAS tetap ada. Jadi tetap ada UAS teman ya. UAS nanti soalnya nggak banyak UTS ya. Nanti UAS ya sekedar untuk pemanasan untuk presentasi ya, atau mewujudkan presentasi kelompok bisnisnya. Jadi ada studi kasus di pertemuan 16 ya. Ada pertanyaan teman-teman, Lisa, Wildan, Dani dan yang lainnya, Ise, tentang agenda kita sampai dengan pertemuan 16? Enggak? Yang mau ditanya silakan. Ayo dong ngobrol.
Nggak ada ya? Cukup jelas agendanya teman-teman semua? Cukup, cukup Pak. Jelas ya? Jangan cukup-cukup aja. Oke, cukup ya. Oke, Putri cukup, Putri, Teddy, agendanya. Oke, jadi harapan saya, lalu harapan saya nanti dari pertemuan 9 sampai dengan terakhir saya nggak ngasih tugas ya. Jadi setiap pekan nggak ada tugas. Tugas Anda cuma satu, beresin tuh bisnis plan-nya ya. Jadi nggak ada tugas per pekan ya. Beresin, lengkapi bisnis plan-nya sesuai dengan proposal e-book yang sudah saya kirim sebelumnya ya. Supaya nanti di presentasinya atau nanti di postingnya, nanti proposal aja diposting ya, proposal Anda, brosur Anda diposting di media sosial masing-masing ya. Nanti tolong disiapkan media sosialnya lalu sampaikan dulu ke saya nama akunnya ya, supaya nama akunnya punya nama akun yang eye catching, terus nama akunnya bisa menjadi sebuah brand buat bisnis Anda ke depannya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita masuk materinya teman-teman ya. Sekaligus saya mereview ya teman-teman semua. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa membangun bisnis sistem autopilot ada 4 kaki meja ya yang teman-teman pahami, dan ada 2 kaki meja yang paling penting yang ada di depan ya. Jadi 4 kaki meja dilandasi sama bisnis foundation, yaitu keyakinan Anda sama bagaimana Anda meluangkan waktu untuk mengurusi bisnis. Nah, 2 kaki meja yang paling depan ini yang paling utama. Bukan 2 di belakang nggak utama ya, 4-4-nya ini utama. Kenapa? Kalau kita punya meja tapi kakinya cuma ada 2 kan nggak bagus, dia nggak bisa berdiri tegak. Kaki mejanya cuma 3, dia juga nggak bisa berdiri tegak. Kaki mejanya harus 4 supaya bisnis kita bisa berdiri tegak dan bisnis kita bisa bertahan lama. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah lebih banyak ke arah marketing. Kenapa? Karena marketing ini memang ujung tombaknya ya. Bagaimana kita melead creation, lalu bagaimana kita melead conversion. Bagaimana kita meyakinkan calon konsumen untuk datang ke bisnis kita. Lalu bagaimana kita meyakinkan calon konsumen untuk konversi jadi dengan bisnis kita, dealing dengan bisnis kita. Ya. Sebelum kita masuk, sedikit bertanya sama teman-teman, boleh dijawab dong. Kan kemarin 10 November Hari Pahlawan. Pertanyaannya, Indonesia sudah merdeka belum teman-teman? Apa kabar Indonesia? Sudah merdeka belum? Ada yang bisa ngasih apa jawaban? Indonesia sudah merdeka belum? Enggak. Ayo. Ini anak muda ya, bisa kasih jawaban. Apakah Indonesia sudah merdeka sekarang? Secara hukum sudah Pak. Secara hukum sudah. Secara yang lain berarti ada yang belum dong? Secara legalitas mah udah Pak. Iya. Yang belum apa berarti? Ini apa? Kesejahteraannya belum Pak. Soalnya kalau yang udah merdeka itu sejahtera harusnya. Ya. Warga-warganya. Oke, makasih Teddy ya. Kesejahteraan itu berarti hubungannya sama ekonomi Teddy ya. Ekonomi kan, Benar, sama material, sama keuangan, sama cost ya. Oke, kita akan jawab itu di materi ini teman-teman ya. Kenapa kita belum merdeka? Kenapa kesejahteraan kita masih kurang? Kenapa ekonomi kita juga masih bergantung sama yang lain? Ya kalau teman-teman open your eyes ya, buka mata. Pertanyaan sederhana adalah ada 3 pertanyaan buat kita semua ya. Siapa tuan rumah di negara kita sendiri? Ya. Siapa tuan rumah di negara kita sendiri? Terus bagaimana teknologi yang kita punya ya, sudah dimanfaatkan atau maksimal atau belum? Lalu bagaimana dengan bonus demografi yang ada di negara kita? Sudah dimanfaatkan atau belum? Nah, 3 pertanyaan ini mudah-mudahan nanti diselesaikan oleh teman-teman semua di mata kuliah kewirausahaan. Pertama adalah siapa tuan rumah di negara kita? Pertanyaan menarik ini. Tuan rumah di negara kita harusnya kita sendiri, tapi kenyataannya pasar tekstil kita dikuasai produk asing. Berarti yang tuan rumah di negara kita bukan kita, tapi produk asing, termasuk tekstil, baju yang kita pakai, celana jeans, jangan-jangan sepatu mereknya nggak mau kalau nggak merek asing kan gitu. Nah ini tuh. Pasar farmasi apalagi sekarang setelah di pandemi dikuasai juga produk asing. Farmasi ya
vaksin dari luar semua. Vaksin buatan kita malah nggak bisa menjadi tuan rumah di negara kita. IT 92% impor, termasuk handphone yang kita pakai ini ya, laptop yang saya gunakan untuk mengajar ini juga dari asing. Oke, itu bolehlah tiga yang itu di atas. Tekstil, farmasi, 90 teknologi masih dikuasai asing. Tapi yang jadi miris adalah buah-buahan, teman-teman. Indonesia yang negara agraris, Indonesia yang tanahnya bak surga, ubi kayu ditancepin jadi tanaman ya, kayak lagi plus jadi singkong. Tapi buah-buahannya impor, teman-teman. Pepayanya pepaya California ya. Pepayanya bukan kali manggis, bukan kali dari mana tuh di Lebak, tapi buah-buahan sendiri dari impor. Ya, sayuran juga dari impor, beras dari impor. Garam. Indonesia penghasil garam terbesar di dunia, teman-teman. Kenapa bisa penghasil garam terbesar di dunia? Harusnya ya. Karena kan pesisir pantai Indonesia luas ya. Pesisir pantai Indonesia itu nomor 3 terpanjang di seluruh dunia. Harusnya garamnya garam kita ya, tapi ternyata garam yang kita nikmati di dapur, garam yang kita nikmati ketika kita masak atau ibu-ibu teman-teman masak, ternyata itu impor. Nah kan itu ya, kita dari mulai kamar mandi, coba teman-teman tengok, dari mulai kamar mandi semua produknya produk asing. Punya Unilever lah gitu, ada Pepsodent, ada Lifebuoy, ada Sunsilk, aduh semuanya ya. Nah ini yang jadi pertanyaan. Harusnya kita bisa dong bikin UKM, kita bisa dong bikin pasta gigi, UKM kita bisa dong bikin sabun, UKM kita bisa dong bikin sampo. Nggak ada yang punya pemikiran kita bikin sabun yuk made in Indonesia, yuk kita bikin pasta gigi made in Indonesia, UKM. Ada sih, tapi ya gitulah. Nah ini PR buat teman-teman semua sebagai generasi muda yang nanti akan menggantikan pemimpin di Lebak nih. Ya, amin insyaallah. Nah, apalagi misalkan kalau kita buka mata, air coba. Mata air Indonesia itu luar biasa ya. Satu-satunya di dunia yang musim hujannya hampir sepanjang tahun ya, 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau kan. Jadi musim kita kan nggak banyak ya. Nggak banyak sih Pak, ada musim mangga, musim durian, itu musim buah ya. Tapi musim kita cuma ada musim hujan sama musim kemarau. Artinya air kita cukup melimpah. Tapi apa yang terjadi? Airnya diambil dari gunung yang ada di tempat kita, tapi dikemas, dilabelin dengan merek A oleh perusahaan asing, dan yang lucu kita beli air minum dari gunung kita, tapi kita harus bayar. Dan yang menikmati uang itu bukan kita. Nah ini PR lagi buat teman-teman semua ya. Kenapa sih kita nggak bisa bikin air mineral sendiri, produksi sendiri? Harusnya yuk kita gunakan produk sendiri. Contoh lain lagi, open your eyes tuh. Ini coba lihat teman-teman tuh. Ya, ini impor kita dari Prancis, Italia, Korea, Fiji, bahkan Malaysia. Coba kita ngambil air dari Malaysia. Coba. Sedih ya. Negara Indonesia tuh kaya alam tapi ya, mismanagement ya, poor management. Manajemennya masih salah. Ya, ini yang harus dibetulkan. Orang Indonesia itu pintar-pintar sebetulnya ya. Anak mudanya juga kreatif. Cuma ya itu tadi. Apalagi susu ya, apalagi susu ya, susu yang bisa membuat anak-anak kita, masa depan kita cerdas. Ternyata susunya susu dari luar, susu kerbau semua, susu dari luar, bukan susu Denko, susu Nestle, ya itu merek-merek tadi ya. Susu sapinya dari mana? Dari Indonesia. Kenapa harus mereknya dari luar gitu ya? Nah ini coba lo, transaksi di Indonesia itu hampir 200 T per tahun tuh ya. 50% pasar susu di Indonesia. Apalagi ini lagi minuman soft drink. Nggak keren, nggak gaya kalau anak muda nggak minum yang ada mereknya di sana. Nah kan gitu ya. Oke. Dan satu lagi yang sekarang jadi rame ya. Pasar-pasar kalah sama pasar-pasar Alfamart, Indomaret. Kita malu kalau belanja di warung ya. Ada tetangga kita, ada tuh warung yang jualan minyak goreng, warung yang jualan gula pasir, warung yang jualan apalagi beras ya. Nggak harus belanjanya di minimarket juga sih.
Yuk kita budayakan belanja di warung sebelah. Kebayang gini teman-teman, kalau teman-teman punya bisnis ya, misalkan siapa nih, si Dani punya bisnis jual beras misalkan, atau siapa di sini si Wildan punya bisnis kafe gitu ya, Aji punya bisnis pecel lele misalkan, tapi kebanyakan dari anak-anak muda masih nongkrongnya di pizza, masih nongkrongnya di McD, masih nongkrongnya di KFC, ya pasti sedih kan kita teman-teman ya. Gila lo, gue punya bisnis tapi masih nongkrongnya di sana. Nah, yuk kita coba nongkrongnya di warteg ya. Kalau besok nongkrongnya di mana? Di pecel lele. Nongkrongnya di mana? Di kafe teman kita lah. Jangan nongkrong di tempat-tempat yang milik apa ya? Milik kapitalis. Itu ya. Nah, kan itu semua. Nah, siapa tuan rumah di negara kita? Ada yang bisa jawab? Terus? Harusnya kita sendiri ya. Nah, dengan teknologi, mudah-mudahan teman-teman nggak ragu-ragu lagi untuk buka bisnis. Ya mulai besok yuk sama-sama teman-teman, nanti di akhir materi, di akhir kewirausahaan juga teman-teman harus punya semangat 3 ini. Yuk kita beli produk Indonesia, bukan karena lebih baik, bukan karena lebih murah, tapi karena milik teman kita sendiri. Beli punya teman kita sendiri. Yuk kita bela bangsa ini untuk martabat bangsa, membela kejayaan ya. Siapa yang bisa bela kalau bukan kita sendiri ya, bela ekonomi. Jadi ekonomi kita bisa sejahtera, masyarakat kita bisa sejahtera kalau kita kuasai ekonomi kita sendiri. UKM-nya berjaya, menghidupkan semangat persaudaraan. Ini semangat UKM teman-teman ya, bisa dibaca tuh di bawah ya. Aku ada untuk kamu, kamu ada untuk aku, dan kita ada untuk saling tolong menolong. Ya. Bahagia itu sederhana karena ada kamu. Siapa? Ya kamu yang UKM ini ya. Open your eyes, kita manfaatkan teknologi ya. Semuanya sudah teknologi. Yuk manfaatkan aplikasi untuk teman-teman bisa berbisnis. Jangan ragu-ragu untuk berbisnis. Kita akan majukan Kota Lebak ya dengan bisnis Anda masing-masing. Startup bisnis ya. Supaya bonus demografi yang sampai 2035 bisa dioptimalkan sama Anda semua. Oke, itu pengantar teman-teman ya, pengantar di awal. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, gambar ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Saya mau naikin ekonomi. Rempah, Pak. Rempah-rempah. Rempah-rempah ya, ada pala, ada cengkeh, ada kopi, ya, ada jahe dan seterusnya. Dulu bangsa Eropa itu datang ke Indonesia rempah-rempahnya ya, rempah-rempahnya. Mereka ngincer rempah-rempahnya. Rempah-rempah itu dulu mahal ya, dulu mahal banget ya, sampai ditukar sama emas dan seterusnya. Sampai negara Eropa mau rela ninggalin negaranya untuk menjajah Indonesia itu karena rempah-rempahnya, VOC ya. Pertanyaannya sekarang ya, kenapa rempah-rempah sekarang kok tidak semahal emas lagi? Ada yang tahu nggak? Kok rempah-rempah kita sekarang adanya cuma di pojokan dapur gitu? Ada yang tahu nggak? Ayo, dulu mahal banget itu. Ayo, ada yang tahu? Kenapa rempah-rempah kita, jahenya, palanya, kopinya, coklatnya nggak semahal emas lagi? Ada yang tahu? Ayo. Ini sebelum kita masuk ke digital marketing nih, kata kuncinya di sini. Ada yang tahu? Kenapa tidak semahal emas lagi? Karena nilai tukar rupiah mungkin, Pak. Karena nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah satu jawaban, salah satu. Yang lain mungkin. Nah, nilai tukar rupiah bisa naik ya, bisa naik kalau kita bisa mengoptimalkan tadi ekonomi kita. Nah, jawabannya sederhana teman-teman ya. Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah dulu sama ya, obat herbal tradisional tuh dulu mahal banget ya. Sekarang murah semua. Bahkan kita jual madu aja sampai harus ngecer gitu ya. Padahal dulu madu itu luar biasa. Jawabannya ini teman-teman. Semua merek rawan lenyap ya. Kenapa? Karena rempah-rempah kita tidak dirawat dengan serius. Ya. Tidak dirawat dengan serius sehingga merek-merek yang lama-lama itu tergerus oleh pendatang baru. Ya, jadi kata kuncinya tidak dirawat dengan serius. Apanya? Marketingnya. Jadi sekarang bagaimana kita mengoptimalkan marketing kita
supaya menjawab kebutuhan konsumen di era disrupsi. Jadi sekali lagi ya, jadi ketika teman-teman nanti punya bisnis UKM, ya, harus dirawat dengan serius. Dirawat apanya? Ada brandingnya, ada marketingnya, ada packagingnya, ada distributingnya, yaitu semua ya. Brandingnya, marketingnya, advertisingnya, packagingnya, distribusinya, lisensinya, semuanya harus dirawat, harus serius ya. Nah sekarang kita bahas ya. Salah satunya ini. Nah, ini yang nggak boleh lupa. Hampir 50% dari kelas 7A menjawab membangun brand awareness bukan dari catatan saya ya. Makanya banyak yang salah ya. Membangun brand awareness itu kuncinya ya 5 ini. Yang pertama adalah awareness ya. Awareness itu konsumen harus tahu tentang produk kita. Terus konsumen memikir-mikir tentang produk kita. Terus konsumen mau beli produk kita. Terus konsumen mau beli lagi. Dan terakhir konsumen mau ngajak orang lain lagi untuk beli juga. Nah ini jangan sampai lupa. Di digital marketing 5 konsep dasar ini harus selalu dilakukan. Bagaimana digital marketing teman-teman itu harus awareness, harus consideration, harus conversion, harus mampu loyalty karena bisnis yang tumbuh adalah bisnis ketika orang mau beli lagi. Ya, konsumer beli lagi itu baru disebut bisnisnya tumbuh. Tapi kalau konsumen belinya cuma 1 kali, besoknya nggak beli lagi, berarti bisnisnya nggak tumbuh. Lalu bisnis dikatakan tumbuh ketika konsumen itu mengajak orang lain untuk beli juga advokasi. Jadi brand awareness Anda dikatakan bagus kalau tahap yang nomor 5 sudah berjalan dengan optimal. Ya, jadi ada orang lain yang ngajak lagi untuk beli. Jadi bukan Anda lagi, tapi orang lain yang ngajak lagi. Ya. Ini cuma intermezzo ya, ini untuk review yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana kita mengoptimize sosial media kita? Nah, ini kata kuncinya ya. Sekarang kita masuk ya. How to optimize your social media for marketing. Bagaimana kita mengoptimalisasi media sosial kita untuk bisnis marketing. Ya. Caranya adalah gini teman-teman. Tadi fondasinya adalah pahami yang 5 tadi ya. Brand awareness tadi 5 tadi, bagaimana kita awareness, bagaimana kita consideration, bagaimana kita conversion, bagaimana kita loyalty, bagaimana kita advokasi. Nah sekarang kita perhatikan nih ya, secara umum pasti teman-teman sudah belajar di mata kuliah manajemen pemasaran ada inbound marketing, juga ada outbound marketing. Ya, inbound marketing itu yang sekarang, kalau dulu namanya outbound. Tujuannya sama ya, tujuannya sama semuanya ya, menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat dan cepat. Ya, aktivitas promosinya kalau dulu dengan media yang offline, kalau sekarang dengan media digital atau elektronik. Ya, aktivitas promosinya dari sebuah brand sekarang adalah bagaimana brand kita menjadi magnet. Magnet itu artinya bagaimana calon konsumen itu datang dengan sendirinya ke brand kita. Bagaimana kita mengoptimalkan digital marketing kita sehingga menjadi viral dan konsumen akan dengan senang hati memfollow, dengan senang hati men-share dan dengan senang hati membeli produk kita. Jadi tidak ada keterpaksaan. Kemarin ada 4C, masih ingat teman-teman ya, ada cost, ada consumer, ada cost, ada convenience, ada communication. Bagaimana kita menjaga 4C-nya ini? Di mana di inbound marketing ya. Kita balik lagi ya, kita coba bahas dulu keilmuan dasarnya dulu teman-teman ya. Keilmuan dasarnya kita bahas dulu ya. Kita bedakan dulu yang tradisional ya, supaya teman-teman nggak lupa juga ya. Marketing tradisional itu sebetulnya bagus. Ya. Kelebihannya ada banyak ya. Pertama, tradisional itu menjangkau sasaran konsumen tertentu. Jadi dia segmentasinya pas, sesuai dengan market kita. Kenapa? Karena penjualnya person to person. Karena person to person sehingga target kita cocok. Target kita nggak mengada-ngada, target kita sesuai dengan target yang memang kita sasar. Lalu kenapa juga bisa menjangkau sasaran konsumen? Karena kita menawarkan hal yang nyata. Hal yang nyata artinya konsumen bisa memegang, konsumen bisa merasakan produknya. Jadi tradisional itu keunggulannya adalah konsumen bisa touch the objek, bisa menyentuh objeknya atau bahkan bisa cicipi produknya. Nah ini yang tradisional kelebihannya yang tidak mungkin didapat di marketing yang modern yang digital. Ini kelebihannya ya, halnya nyata yang ditawarkan.
sehingga person to person langsung ada feedback, sehingga konsumennya merasakan merasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen. Begitu dicicipin, iya ini rasanya betul. Ya, itu tradisional. Yang tidak didapat di digital. Itu kelebihannya. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya biayanya lebih mahal. Kenapa? Ya karena teman-teman harus punya space tempat. Ya, harus punya space tempat. Ya, tempat itu harus ruko, tempat itu harus sebuah space yang harus butuh biaya sewa, biaya listrik, dan biaya yang lain-lain, biaya kebersihan. Lalu butuh biaya marketing, pasang brosur, sebar brosur, dicetak, perlu biaya cetak, perlu biaya advertising yang luar biasa. Lalu kekurangannya sulit untuk melacak hasil. Kenapa? Karena begitu konsumen beli, dia menghilang dengan begitu saja. Karena kita nggak punya jejak digital, ya. Lalu membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga itu siapa? Advertising. Kalau kita nggak iklan, nggak menguasai percetakan, berarti kita butuh pihak ketiga. Kalau kita nggak menguasai misalkan keamanan, berarti kita butuh dengan keamanan. Kita butuh lagi dengan SPG dan seterusnya. Lalu sifatnya one way, satu arah. Kita bicara aja tanpa dapat input dari konsumen. Itu tradisional ya, kelebihan dan kekurangan. Bagaimana dengan digital marketing? Nah, sekarang kalau kita lihat digital marketing, kelebihannya dibanding dengan kelebihan yang tadi ya, kelebihan yang tadi bisa touch the product, kalau ini kecepatan penyebarannya. Ya. Karena dunianya tanpa batas, sehingga bisa menyebar bukan cuma seputar rumah kita, RT kita, bahkan bisa sampai go internasional dengan digital. Lalu memudahkan evaluasi. Setiap postingan kita bisa lihat reviewnya. Ya, kita bisa lihat berapa yang like, berapa yang view, berapa yang komen, berapa yang beli. Nah, ini bisa dilihat. Terus jangkauannya lebih luas, tadi sudah dibahas, murah dan efektif, bahkan kadang gratis teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah dengan digital teman-teman bisa membangun nama brand. Nama brand siapa? Bisa brand personal, bisa brand produk, bisa brand corporate. Kan brand ada 3 teman-teman yang masih ingat ya. Yang pertama adalah personality brand, si pemiliknya. Yang kedua adalah product brand, produknya. Yang ketiga adalah corporate brand. Corporate brand adalah nama perusahaannya. Nah, ini bisa dibangun sekaligus di digital marketing dengan biaya yang murah. Tapi kekurangannya juga ada. Perlu keahlian kompleks. Jadi kalau teman-teman nggak menguasai digital, ya harus serahkan sama ahlinya, ya, teman-teman yang digital marketing. Persaingannya amat ketat karena semuanya sudah pakai media sosial. Berarti perlu strategi jitu untuk melakukan menang di kompetitor. Ya. Lalu menuntut waktu lebih. Ya, semuanya menuntut waktu lebih karena harus siapkan waktu untuk posting, harus siapkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari konsumen. Hampir sama lah kalau kekurangan digital marketing menuntut waktu lebih, tradisional sama digital. Terus rentan melakukan kesalahan dalam penempatan mereknya. Ini rentan kenapa? Karena kadang-kadang ketika Anda postingnya buru-buru, ya, tidak melalui quality control, tidak ngecek lagi tuh gambar postingannya dan sebagainya, tiba-tiba posting. Sehingga penempatan mereknya atau penempatan sesuatunya sering miss, ya, tidak sesuai. Jadi dilihat oleh konsumen ini iklannya tidak konsisten, ya. Lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke digital and social media marketing. Berbeda teman-teman ya. Jadi tolong dibedakan ya, digital marketing sama social media marketing. Ini dua hal yang beda. Digital marketing, ya, dan social media marketing ini beda. Kalau digital marketing itu berhubungan dengan website, ya, dengan aplikasi. Sementara kalau social media marketing berhubungannya dengan sosmed. Sosmed itu ada Instagram, ada Facebook, ya, seperti itu ya, ada Twitter dan seterusnya. Jadi bedakan ya, digital marketing, sosial media marketing itu berbeda. Nah, yang akan kita bahas pertama ini adalah digital marketing dulu. Digital marketing. Digital marketing itu marketing berbasis digital. Ya. Nah, frameworknya, bingkainya
Digital marketing itu adalah begini teman-teman. Jadi kita harus punya konten yang great, konten yang bagus. Ya, konten yang bagus. Kalau kita punya konten yang bagus, kita akan memenangkan SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau konten kita bagus, great konten kita bagus, website kita akan menjadi website yang baik, dicari oleh orang. Jadi kalau great konten, masuknya kita dapatkan dengan website marketing. Karena dengan website, Anda bisa mendesain website Anda sebagus mungkin. Nah, terus kalau kita ingin dapatkan database pelanggan, berarti kita harus mengoptimalkan email marketing. Ya, email marketing. Nah, sementara kalau sosial media marketing ini menggunakannya adalah dengan Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Jadi sekali lagi ya, dilihat ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda ingin membangun konten yang bagus, supaya orang kalau ketik di Google bisnis Anda muncul, gunakannya website, bukan sosial media. Ya, kalau Anda ingin menjangkau sebanyak mungkin database, gunakannya email marketing. Kalau Anda ingin melakukan sosial media itu hubungan sosial, hubungan dua arah, komunikasi dengan konsumen, gunakan sosial media marketing. Jadi sosial media ini untuk komunikasinya. Nah, tiga-tiganya ini tujuannya cuma satu, yaitu untuk mendapatkan engagement customer, untuk mendapatkan ketertarikan atau ketergantungan konsumen dengan produk kita. Nah, kita lanjut ya. Nah, gimana cara customer engagement? Bagaimana kita cara mendapatkan ketertarikan atau bagaimana caranya konsumen bisa tertarik sama produk kita? Nah, yang pertama adalah yang kita cari dari website, yang kita cari dari email, yang kita cari dari sosial media adalah AIDA, AIDA teman-teman. Apa itu? Yang kita cari pertama adalah attention. Nah, bagaimana kita meraih awareness, perhatian konsumen terhadap produk kita. Ya, ini tujuan kita. Jadi kalau kita mau bangun website, email, sama sosial adalah pertama adalah kita mau dapatkan atensi. Kita mau dapatkan aware, ketertarikan mereka dulu. Yang kedua, kita ingin dapatkan interest dari customer. Pertama perhatian, kedua ketertarikan, attention, perhatian, interest, ketertarikan. Lalu yang ketiga, kita ingin mendapatkan desire. Desire itu apa ya? Hasrat. Atau kalau kata vulgarnya nafsu, nafsu ingin membeli. Ya, kalau kata lebih nyamannya adalah convenient, mereka nyaman dengan produk kita. Jadi desire itu adalah hawa nafsu. Pokoknya gimana caranya gue beli, itu desire. Ya, jadi hampir sama dengan brand awareness ya, aware, consideration, conversion, ya ini hampir sama. Jadi pertama mendapatkan atensi, habis atensi terus mereka tertarik, terus mereka hasrat untuk beli. Nah, baru yang terakhir action. Action itu mereka lead customer towards taking action and purchasing. Jadi mereka langsung membeli atau mengajak orang lain untuk membeli. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Jadi hampir sama rumusnya ketika kita digital marketing dengan branding tadi. Ya. Branding 5 ya, kalau ini ada 4. Hampir sama sih ujungnya. Ya, kalau branding tadi awareness, apalagi consideration, conversion, loyalty, sama advokasi. Nah, ini sama attention, interest, desire, action. Attention itu mereka tertarik, interest itu attention itu mereka perhatian, curi-curi perhatian, lalu I-nya itu interest, mereka tertarik beli, lalu desire itu semangat, ada hawa nafsu, ada apa ya tadi? Ada keinginan untuk beli. Desire, gue pengen ya, ada kenyamanan untuk beli. Convenient, dia nyaman kalau beli produk itu. Lalu action, itu action. Ya. Action itu lead customer, membawa konsumen untuk toward taking action ya, untuk langsung dia beli. Ada pertanyaan teman-teman? Ada 30 orang yang sudah bergabung, alhamdulillah. Enggak? Oke, cukup jelas ya. Cukup jelas, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ya materinya, lanjut ya sekarang.
eh, berikutnya adalah website dengan traffic tinggi itu dimulai dengan konten yang kuat. Lalu diupdate secara konsisten. Jadi kalau teman-teman nanti punya website, harus secara konsisten diupdate setiap hari atau 2 hari sekali. Jangan sampai kayak websitenya Latang sama Siro. Siapa tuh? Adminnya nggak diupdate terus ya. Dengan konten yang kuat, fresh, visitor akan datang secara rutin dan terbangun loyalitasnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh sebuah website. Jadi website itu supaya trafficnya tinggi, ya, dimulai dengan kontennya yang kuat, isinya apa, ya, lalu update secara konsisten. Ya. Nah, website dengan konten yang kuat itu akan mudah menarik perhatian web lain untuk memberikan linknya. Ya, ini contohnya ya. Ini kamera calibration, ya. Lalu dia dipakai lagi di bawah kamera calibration. Jadi semua merujuk ke satu titik. Nah, jadi website dengan konten yang kuat akan mudah menarik web lain untuk memberikan link yang berhubungan dengan web yang kita miliki. Nah, jadi dalam ilmu SEO ya, search engine optimization, link dari web lain itu adalah kunci untuk menaikkan page rank web Anda. Page rank dari web kita, ranking dari page kita. Nanti kita bisa lihat ya secara grafik web Anda itu trafficnya sampai di mana, berapa orang yang sudah lihat per hari, per jam, per second. Oke, lanjut ya. Nah, agar minat menarik atau agar menarik minat dari netizen atau konsumen, nah kalau bisa dan harus bisa, websitenya itu harus mobile friendly. Jadi multiple gadget. Jadi di laptop gambarnya dengan tablet sama di handphone hampir sama persis. Jangan beda-beda. Nah, jadi websitenya harus mobile friendly. Jadi apa yang dilihat di handphone sama persis dengan apa yang bisa ditampilkan di mana di tablet juga yang ada di laptop atau di PC. Nah, ini sering disebut sebagai responsive design website. Apa itu responsive design website? Yaitu website yang multiple gadget atau website yang bisa diakses atau yang bisa ditampilkan sama di semua aplikasi atau di semua media, baik itu PC, laptop, tablet maupun smartphone. Nah, oke, ya itu website. Nah, bagaimana dengan database? Ini database. Nah, database calon pelanggan teman-teman. Jadi untuk mendapatkan database calon pelanggan ini mudah banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah promosi atau sebuah webinar, itu kan biasanya diminta ngisi Bitly ya teman-teman. Nah, Bitly itu adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan email dari customer. Nah, jadi kalau saya bikin webinar misalkan, kita buat webinar yang menarik, gratis, terus pesertanya daftar di link Bitly. Nah, di link Bitly itu kan orang dengan sukarela dia ngetik namanya, dengan sukarela dia ngetik nomor handphonenya, dan otomatis emailnya akan terdetek. Nah, berarti cara paling simple untuk mendapatkan database email calon pelanggan adalah kita sering memberikan free ebook, free tools, free voucher, free gifts. Free tools, free voucher. Nah, untuk mendapatkan free, isi link Bitly berikut. Nah, orang akan dengan sendirinya mengisi ini. Ada first name, last name, email, nah, websitenya, terus nomor handphonenya. Orang nggak sengaja bahwa dia sedang dijebak oleh sebuah perangkap email, ya, perangkap database. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau punya email yang pribadi, ya, yang sifatnya pribadi, ada email yang sifatnya untuk mengadakan transaksi. Jadi buat 2 email teman-teman. Ya, jadi kalau email yang mau dipakai untuk dapatkan sesuatu yang gratis, nah emailnya beda, jangan email yang pribadi. Nah, supaya email Anda tidak diisi oleh penawaran-penawaran. Kalau email pribadi Anda pakai, isinya penawaran iklan terus. Itu dari mana? Karena Anda sudah pernah mengisi. Ya, ini salah satu tipsnya. Wow, kok saya ngajarin yang nggak benar. Kalau di marketing ya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah sosial media. Tadi ada 3 teman-teman ya. Ada website, ada digital email, ya, ada email database, ada juga sosial media. Nah, kalau sosial media
dapat digunakan untuk tools. Jadi sosial media ini untuk tools mendrive mereka masuk ke website kita. Ya, jadi kalau bisa di sini ada link ke websitenya. Jadi mereka begitu klik linknya mereka masuk. Jadi untuk lihat informasinya klik link berikutnya. Mereka dibawa ke website supaya website Anda trafficnya naik. Gitu teman-teman ya. Jangan mainnya cuma di media sosial sehingga nanti website Anda tidak ada yang berkunjung ya. Website itu membuat sebuah website dari UKM atau sebuah website dari sebuah produk itu membuat kepercayaan orang, kepercayaan sponsor atau kepercayaan investor terhadap produk Anda menjadi tinggi kalau Anda punya website. Kalau Anda punya produk belum punya website, cuma media sosial, investor masih belum percaya. Karena media sosial itu bisa hilang dengan sendirinya. Website itu semacam sebuah rumah produk Anda, rumah produksi Anda. Itu website. Sama dengan email address. Itu alamat rumah Anda. Buat website. Nah, website itu sangat membuat kepercayaan konsumen terhadap produk Anda menjadi tinggi. Juga kepercayaan investor. Nah, supaya bisa menaikkan traffic, bisa pakai seperti ini teman-teman ya dalam setiap artikel di blog. Web company sebaiknya dipasang plugin social share. Jadi mereka bisa dari web masuk ke sosial media atau dari sosial media masuk ke website. Jadi saling bersinergi antara website dengan sosial media. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, kapan menggunakan digital marketing teman-teman? Nah ini. Jadi ketika target market audience lebih banyak menghabiskan waktu di digital platform, ini harusnya sudah main digital marketing. Nah ini data tahun 2019 teman-teman ya. Memperhatikan nih jumlah penduduk Indonesia 268,2 juta. Total penduduk. Sementara jumlah handphonenya ada berapa teman-teman? 355 juta. Berarti jumlah handphone lebih banyak mana jumlah handphone sama jumlah penduduk? Ayo. Banyak kemana tuh? Jumlah handphone sama jumlah penduduk. Nah, jumlah handphone ini hampir 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Bayangin teman-teman. Artinya banyak orang di Indonesia, satu orang bisa pegang 2 atau 3 handphone, smartphone. Ini 268,2 ini udah dihitung sama yang bayi baru lahir ya. Artinya balita kan belum pegang handphone, tapi di sini jumlahnya sudah sekian. Terus yang berhubungan dengan internet 150 juta. Nah, dari 355 pemilik handphone yang aktif di media sosial itu 150 juta orang. Nah, di sini pentingnya kita menggunakan digital marketing. Nah, kita lihat lagi bukti faktanya teman-teman semua. Kita bicara data supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi kalau bicara bisnis, bicara data ya, jangan bicara kayaknya ya. Teman-teman lihat di sini ya, 10 media medsos aktif. Nomor 1 masih YouTube ya. Nomor 2 WhatsApp. Nomor 3 Facebook, nomor 4 baru Instagram. Facebook sama Instagram beda-beda tipis ya, beti ini ya. Lalu yang lainnya mengikuti. Ya. Jadi 150 juta penduduk Indonesia itu pengguna medsos aktif. Dan 55% penggunanya berjenis kelamin laki-laki. Tuh, kan? Nah, ini teman-teman bisa menyasar nih ya. Jadi kita bicara marketingnya nanti harus kita lihat, oh berarti 55% pengguna handphone ini, media sosial ini 50%-nya laki-laki. Ternyata bukan perempuan loh. Jadi selama ini prediksi teman-teman kalau yang pakai medsos perempuan itu salah teman-teman ya. Ternyata di data yang pakai medsos itu 55% adalah laki-laki. Berarti yang narsis laki-laki itu perempuan. Laki-laki ternyata ya. Lalu 66% penggunanya 18 sampai 34 tahun. Terus aktifnya 3 jam. Rata-rata mereka aktif 3 jam lebih. Dan biasanya yang paling dicari masih lagu. Ya, sekarang lanjut teman-teman. Bagaimana kita mengoptimalkan? Nah, ini yang harus dicatat oleh Anda semua ya. 10 prinsip kunci membangun sosial media marketing yang kuat dan efektif. Ya, jangan media sosial isinya jualan aja teman-teman. Jadi ini ada caranya. Jadi yang pertama, supaya bisa di-share
oleh netizen, oleh follower kita, buatlah konten yang menarik. Sehingga membuat audiens, follower kita tertarik untuk share konten itu kepada jaringan sosial. Nah, jadi kita harus pilih-pilih konten yang menarik. Makanya perlu ada ilmunya nih, ada ilmunya untuk belajar konten. Ya, bagaimana punya kreatif konten. Makanya kita harus punya tim nih teman-teman, kalau punya digital marketing harus punya tim yang punya kreativitas tinggi untuk membuat konten-konten menarik. Konten disebut menarik ketika satu dia ada komen dan dia ada share. Kalau nggak di share, nggak di komen, nggak di like, berarti kontennya nggak menarik. Yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah 10 prinsip ya. Yang kedua adalah go real time. Publish konten secara fresh. Jadi respon komentar komplain audiens dengan cepat, maksimal 15 menit. Jadi kalau teman-teman sedang memposting sebuah konten, ada yang respon, ada yang komplain, harus direspon secara real time, cepat. Nah, berarti teman-teman harus punya admin yang selalu memantau ini semua. Jangan sampai kalau ada komplain, ada yang respon, Anda nggak tanggapi. Jadi apapun responnya, apapun komentarnya, apapun komplainnya harus direspon. Paling lama 15 menit teman-teman ya. Wildan nggak bisa absen terus. Wildan, yang perlu ditanyakan adalah Bitly kamu Wildan. Ya. Semuanya bisa absen. Ini Wildan kenapa nggak bisa absen terus ya? Iya Pak, nggak bisa absen terus Pak, dari pertemuan keberapa udah 4 Dari kali. pertama. Iya, dari dari Wildan. pertama, Jadi Pak. kemarin saya harus klarifikasi dulu sama BAK. Jadi Wildan di BAK catatannya merah Wildan, tapi saya udah klarifikasi Pak ya. Cuma ya memang Enggak, saya nggak tahu kalau kalau- Bitly di dosen lain gimana Wildan? Kalau di dosen lain mah bisa Pak, cuman ini mah kayak websitenya yang nggak bisa dibuka Pak, jadi blank terus Pak. Tapi sinyal mah bagus Pak, pakai wifi soalnya bukan ini. Tapi teman kamu cuma kamu doang loh Will. Aduh, sepertinya kamu apa ya? Nanti saya coba cek deh Wildan ya. Iya Pak, udah dicoba dibuka di apa namanya teh ya? Di situs lain gitu Pak, tapi nggak bisa. Ya udah jangan nangis dulu Wildan ya. Enggak Pak, emang gini Pak pembawaannya Pak. Oke Wildan, saya lihat nih ada chat di kamu nih. Walaupun kan Wildan belum bisa absen. Oke, siap Wildan ya. Saya bingung sama Wildan. Ada apa dengan akun media? Lanjut ya. Ini kedua ya, go real time. Yang pertama harus punya konten yang bagus. Yang kedua go real time. Yang ketiga dari 10 strategi media sosial ada educate, don't sell. Ini yang paling penting nih. Jangan media sosial itu dipakai untuk jualan aja. Jadi media sosial adalah tempat untuk mengedukasi pasar, teman-teman. Mengedukasi calon pelanggan. Media sosial itu arena untuk membangun kredibilitas kita, membangun reputasi kita, membangun reputasi produk, membangun reputasi brand. Sehingga konsumen atau netizen atau follower itu akan tumbuh rasa percaya pelanggan kepada brand kita. Ini nih yang kadang-kadang kurang di kitanya. Jadi merasa media sosial itu adalah tempat untuk jualan gratis, dia jualan terus. Di WA isinya, apalagi WA grup tuh. Untungnya di WA kelas kita nggak ada yang jualan. Saya nggak tahu nih kalau Hesma jualan gimana nih. Hesma, Wildan jualan di grup. Ada nggak yang jualan di grup? Nggak ada ya, jangan ya. Teman-teman pasti punya WA grup alumni ya, alumni SD, SMP, SMA gitu. Pasti banyak yang jualan di sana. Padahal itu salah ya. Jadi nomor ketiga, media sosial itu adalah untuk edukasi, bukan untuk selling. Makanya kan teman-teman suka lihat contoh ya, kalau saya pagi pasti posting tuh inspirasi pagi, inspirasi Senin, inspirasi Selasa. Nah itu untuk menimbulkan rasa keinginan tahu kan. Jadi kalau inspirasi bagus biasanya di-share lagi sama mereka. Ya, itu educate. Don't sell. Yang keempat adalah entertain. Do not market tuh, lagi diulang lagi ya. Jadi entertain, buat sesuatu yang menghibur.
Jangan jualan. Audiens Anda akan lebih engage jika konten-konten di Anda menghibur, interaktif, dan bukan sekedar berisi iklan promosi satu arah. Tadi pagi saya lupa posting ya, Padahal tadi pagi saya udah posting di satu grup dan itu luar biasa. Kemarin hari pahlawan. Jika Anda hari ini bangunnya kesiangan, maka Anda disebut pahlawan kesiangan. Dan itu ternyata banyak yang nge-share dan banyak yang banyak yang nge-like. Saya cuma kasih satu kalimat ya, satu kalimat panjang. Kemarin hari pahlawan. Jika hari ini Anda bangunnya kesiangan, itu artinya Anda adalah pahlawan kesiangan. Itu rame itu. Ternyata banyak juga hari ini yang bangunnya kesiangan ya. Jangan-jangan anak 7A nih bangunnya kesiangan semua karena musim hujan ya. Mudah-mudahan nggak kesiangan. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 5 adalah go multi channel. Maksudnya bangun digital presence saja di berbagai channel. Minimal hadir di Facebook, Twitter, di blognya kalau ada blog ya, Instagram, ini materi saya lama ya, atau YouTube. Lalu bangun komunikasi digital yang bersifat terpadu, saling berhubungan. Jadi kalau ada posting di satu medsos, postingan ini akan nyambung di medsos yang lain. Nah, jadi ada posting di Instagram, nyambung juga posting di Facebook. Supaya isi postingannya standar. Oke, sampai ke 5 dulu ada pertanyaan teman-teman. Sebelum 5 yang akhir, materinya nggak banyak kok hari ini. Ada ya? Oke, yang ke-6 sekarang. Think multimedia, go visual. Nah, kalau tadi yang kelima adalah entertain, yang keempat adalah entertain, yang kelima go visual. Audience terutama young generation seperti anak muda kayak Anda ini lebih menyukai konten yang visual, yang rancak benar, yang bagus, disertai video yang menarik. Ini bagus ya. Dengan durasi nggak lama-lama 30 detik sampai 1 menit. Jadi akan mengundang orang untuk komen dan share. Yang ke-7 listen. Nah, listen itu artinya dengarkan dan simak masukan audiens Anda. Jangan kalau ada netizen yang komen terus Anda baper, nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper ya. Saya besok mau posting ya. Jadi kalau Anda posting terus nggak dikomen sama orang lain, jangan baper. Tapi kalau Anda nanti besok ya. Jadi listen artinya Anda nggak boleh baper. Jadi kalau ada yang mensikapi negatif ya, Anda terima saran-saran tersebut ya. So tell us, dia bilang sama mereka terima kasih atas masukannya ya. Karena feedback itu bisa menjadi masukan berharga untuk kemajuan. Sekali lagi di digital pasti ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang positif Anda untuk membangun diri Anda, sementara yang negatif untuk dapat masukan buat diri Anda. Yang ke-8 adalah fans equity. Ya, Anda pahami kemampuan teman-teman Anda untuk membeli produk. Nah, ini harus tahu nih ya. Anda pahami. Kadang-kadang mereka nggak mampu beli produknya, cuma follower tapi nggak mampu. Apa-apa. Yang penting dia mau melakukan social fans. Dia nggak beli tapi dia yang ke-10 dia mau memviralkan. Ini penting juga. Jadi kalau ada teman Anda di di grup Anda atau di follower Anda nggak beli nggak apa-apa. Tapi paling nggak dia mampu memviralkan. Nah, lalu yang berikutnya adalah way equity. Anda punya kontribusi untuk membantu orang lain yang tag atau mention ke media sosial Anda untuk Anda juga repost. Jadi bantu ya teman-teman. Way equity artinya kalau ada teman Anda, kompetitor Anda mention ke mention postingan ke media sosial Anda harus repost. Bantu dia untuk repost. Tag bantu dia untuk repost. Oke, yang terakhir buat teman-teman semua, Facebook atau fanpage brand yang layak untuk dipelajari ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajari brand-brand yang layak ya, untuk ditiru ya. Facebook tentang Coca-Cola ini bagus ya, dia memanfaatkan kekuatan multimedia, teks, video, gambar jadi satu di sini. Membangun interaksi dengan fan di Facebook. Ini contoh Facebook yang bisa dicontoh buat Anda. Jadi Facebooknya isinya visual. Apalagi yang bisa kita contoh, nah ini juga ya, ini bisa kita contoh
Ini brand terbaik yang layak dipelajari juga bagaimana dia membangun engagement dengan apa namanya dengan konsumen. Bagaimana satu brand itu punya kreatif di sosial media, ya Anda boleh pakai rumus ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Anda bisa amati produk ini, lalu Anda bisa niru, lalu ada modifikasi. Jangan di copy paste ya, ada modifikasi sedikit ya. Kalau copy paste itu nanti Anda kena plagiat. Jadi ATM singkatan dari amati, tiru, modifikasi. BCA bisa cara apa aja. Jadi lihat Facebook orang lain yang bagus-bagus, amati, lalu ditiru T-nya, lalu M-nya dimodifikasi, BCA bisa cara apa aja. Ya. Oke, itu ya caranya. Terus ini YouTube channel yang terbaik ya, yang bisa Anda gunakan referensi Samsung ya. Terus apalagi ini juga brand YouTube yang bagus, Red Bull. Ini juga channel terbaik di YouTube yang bisa Anda gunakan referensi untuk belajar menggunakan YouTube untuk branding ya. Lalu Instagram yang bagus ini centang biru punya Mercedes-Benz, juga punya sebuah Burberry ya, sebuah brand fashion. Satu lagi adalah Twitter ya, ini juga bagus, Air Asia. Ini dia profesional, informatif, responsif ya. Twitter ini juga. Oke. Terakhir teman-teman, ini sebuah logika sederhana untuk memilih objek media sosial ads Anda. Jadi kalau Anda mau pakai media sosial ads, Anda gunakan tabel ini. Pertanyaan ini Anda jawab ya atau tidak. Baru itu nanti akan membuat sebuah kesimpulan media sosial mana yang Anda gunakan. Pertanyaan pertama, apakah Anda ingin mengajak audiens Anda untuk berpartisipasi dalam tindakan tertentu? Seperti menginput email, membeli produk, ataupun yang berhubungan dengan konversi. Kalau jawabannya iya, berarti Anda lihat berapa banyak pengeluaran untuk setiap tindakan tersebut. Kalau tidak, berarti Anda mendorong brand atau mendorong media sosial yang dipakainya untuk brand awareness saja. Lari ke sini ya. Jadi kalau Anda ingin mengharap konsumen beli, nah berapa banyak pengeluaran dari setiap tindakan brand, Anda mau mereka belinya berapa kali ya. Kalau misalkan Anda mendorong mereka tidak untuk beli rata-rata, berarti Anda sedang brand awareness. Pertanyaan kedua, jadi 2 pertanyaan aja. Pertanyaan kedua adalah, nah ini pertanyaan kedua, apakah Anda ingin melihat seberapa sering orang melihat iklan Anda, mengkliknya? Kalau iya, berarti Anda gunakan yang mana di sini ya. Kalau iya, berarti Anda cari yang engagement-nya seperti apa. Kalau tidak, Anda cari yang brand awareness. Termasuk yang ada di atas ini. Oke, ya. Itu materi hari ini. Sebelum saya tutup teman-teman, ada yang mau ditanya? Enggak? Silakan. Enggak? Ada waktu 5 menit kalau mau ditanya silakan. 10.45 kita stop. Pak, itu absen Wildan aman kan Pak ya? Aman Wildan, saya sudah laporan sama BAK. Tenang Wildan. Iya Pak. Nanti Makasih absen Pak. penuh. Siap. Kasihan kamu. Yang lain ada pertanyaan? Bulan, Anissa, Dani, Riyandi, kemarin kamu semester berapa Dani? Apa Pak? Kamu semester berapa? Semester 7 Pak. Semester 7. Kemarin yang cek saya semester 11 siapa ya? Kasihan banget. Oke. Ada di 7A di semester 11 ya. Ternyata banyak mahasiswa yang sudah lewat semesternya belum lulus juga ya. Tidak tanda tanya itu. Ada apa dengan yang bersangkutan? Oke. Ada pertanyaan teman-teman di materi digital marketing? Nggak ada ya?
Baik, kalau nggak ada sebelum saya akhiri, teman-teman, satu pesan saya, jangan lupa agendanya. Ya, sengaja saya tidak kasih tugas dari pertemuan after UTS ini sampai terakhir. Anda fokus dengan kelompok Anda menyelesaikan proposal bisnis. Jangan lupa selalu kontak ke saya untuk bertanya apakah proposalnya sudah bagus atau sudah benar atau belum. Nah, tolong dikirim draftnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, jangan sampai nggak pernah komunikasi. Namanya mentoring bisnis itu berarti Anda komunikasi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa nanti presentasinya saya usahakan luring. Jadi saya akan melihat bagaimana Anda presentasi langsung di depan saya dengan Kaprodi. Mungkin saya sedang mengundang Kaprodi atau dosen lain untuk menilai proposal Anda layak dinilai atau enggak ya. Nanti. Terus yang berikutnya apa lagi ya? Sepertinya udah. Oh ya, pertemuan pekan depan kita akan bahas tentang bagaimana membuat sebuah akun, lalu bagaimana cara posting yang baik di Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Pertemuan kedua. Sehingga di pertemuan pekan depan Anda sudah mulai mempersiapkan akun media sosial Anda untuk proposal bisnis Anda. Jangan sekarang ya. Jadi postingnya nanti bareng-bareng di tanggal setelah materi tanggal 18. Dan isi posting media sosial Anda adalah proposal bisnis Anda. Tujuannya apa? Kalau media sosial Anda sudah mulai launching, sudah mulai dikenal, sudah saya ajarin bagaimana posting, lalu Anda isi media sosial Anda dengan postingan proposal bisnis Anda. Nah, kita berdoa. Mudah-mudahan ada investor yang melirik proposal bisnis yang Anda posting di media sosial Anda. Sehingga bisnis Anda bisa direalisasi sebelum Anda lulus kuliah. Amin. Nah, itu rencananya. Oke, itu aja hari ini. Cukup ya? Cukup, Pak. Kalau cukup saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Walid, Masih. kopi. Hidup Walid. Mantap Walid. Walid, aduh. Min, Kopi, adik,